Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil abdillah sayyidina wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakhidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Sestur Sindang Mulia Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini di masjid yang mulia ini, kelak di hari kiamat, juga keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama rombongan orang-orang ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama kedua orang tua kita, para sesepuh kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga jamaah kita serta sahabat-sahabat kita, dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, yang Maha Sempurna, yang Maha segalanya. Semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita dan keluarga kita semuanya, juga saudara-saudara kita, oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, lahir maupun batin dalam taat kepada Allah secara istiqomah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, semoga Allah menjadikan orang-orang yang saleh dan salihah yang pernah beribadah kepada Allah secara istiqomah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara
kasih kepada bapak-bapak, para pemuda, bahkan anak-anak yang bisa hadir dalam taklim yang mulia ini pada malam ini. Semoga dengan barokah sababiyah kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjadi sababiyah dosa-dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah dihapus, dilebur, diampuni bersih, dan kita oleh Allah menjadikan orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat dalam taat ibadah kepada Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita. Semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di pengajian ini, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, waktu terasa berlalu begitu cepat. Pekerjaan, aktivitas kita di dalam keseharian kita tiada pernah berhenti. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir, ajal kematian datang, sementara kita belum mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam barzah, di alam barzah dan di alam akhirat. Malam ini kita sudah berada di penghujung ya bulan Sya'ban ya, kurang lebih sekitar 13 hari lagi kita seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, umumnya di berbagai belahan dunia, akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang menjadi sayyidus syuhur, yang menjadi rajanya, tuannya seluruh bulan dari bulan-bulan Islam, bulan yang setiap amal kebaikan, setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang kita lakukan di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan taubat, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di dalamnya selama 1 bulan penuh, dan disunahkan malam harinya untuk melaksanakan tarawih selama 1 bulan penuh, yang kita lakukan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyama wa sannatul lakum qiyamah kaman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummuh. Kata beliau dalam hadis ini, bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa di dalamnya, dan di malam harinya kalian disunahkan bertarawih. Maka barang siapa yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman kepada Allah semata-mata ikhlas mengharapkan Allah, kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummuhu, maka niscaya ia akan bersih, keluar dari seluruh dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya oleh Allah diampuni bersih, sehingga keadaannya bagikan dia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Maka kedatangan bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 13 hari lagi, jangan kita sia-siakan. Apabila kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, jangan disia-siakan. Waalaikumsalam. Harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan,
tidak bisa, tidak berusaha untuk meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, maka tentu kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, kita harus berusaha, ada niat di dalam hati dan ada usaha untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan sama saja dengan ibadah kita di bulan-bulan sebelumnya. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita nggak ada tarawih, di bulan Ramadan kita tarawih. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita jarang membaca Quran, maka di bulan Ramadan kita berusaha untuk bisa baca Quran. Kita target, misal satu hari satu juz. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita jarang berzikir kepada Allah atau berzikir hanya sedikit saja, maka di bulan Ramadan kita tingkatkan. Karena di bulan Ramadan ini pahala sunnah oleh Allah akan dibalas dengan pahala ibadah wajib. Di bulan Ramadan ini Allah banyak menyediakan pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, yang apabila pahala-pahala besar tersebut, pahala-pahala mulia tersebut, pahala-pahala agung tersebut tidak diraih oleh kita, maka tentu kita akan termasuk ke dalam minal khasirin, ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata beliau, seandainya umatku, yaitu umat Islam di seluruh dunia, mereka mengetahui keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, seandainya mereka mengetahui pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, seandainya mereka tahu itu semuanya, la tamannau an takuna salatul kulluha Ramadan. Niscaya mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, murid-murid kita, guru-guru kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan tahun ini. Manakala bulan suci Ramadan tiba, yakni malam pertama di bulan suci Ramadan tiba, untuk tahun ini kurang lebih sekitar 13 hari lagi akan tiba malam pertama di bulan suci Ramadan. Jangan lupa di malam pertama bulan suci Ramadan yang harus kita lakukan pertama adalah membaca doa awal bulan. Sebagaimana sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita dianjurkan, diperintahkan setiap kali kita berada di awal bulan daripada bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan, kita diperintahkan untuk membaca doa awal bulan yang berbunyi, Allahumma ahbilhu alaina bil amni wal imani wal islami was salamati min kulli balai dunya wa ajabil akhirah wa taufiq lima wa tarda rabbuna Allah. Itu yang pertama yang seyogyanya kita lakukan manakala kita sudah sampai di malam pertama bulan Ramadan tahun ini. Jangan lupa selesai sholat maghrib, selesai wiridan pada maghrib, di samping kita membaca doa-doa yang lainnya, juga jangan lupa baca doa awal bulan Ramadan. Yang kedua, dari mulai pada maghrib sampai kira-kira 10 menit menjelang terbit fajar shadiq di waktu subuh di malam pertama bulan Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah membaca niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus.
sekaligus mengikuti pendapat Imam Malik dengan maksud dan tujuan untuk antisipasi, untuk jaga-jaga kalau kita lupa tidak niat untuk puasa esok harinya. Niatnya yaitu nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat shauma sahri Ramadan kullihi, puasa bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ini pendapat Imam Malik. Bisa kita pakai dalam rangka untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Maklum manusia sifatnya lupa. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Untuk jaga-jaga antisipasi, kalau kita lupa, 1 malam kita nggak niat, pas ingat-ingat jam 6 pagi baru ingat, aduh saya belum niat puasa Ramadan. Nah, untuk jaga-jaga ke arah sana. Nah, kalau kita sudah kita lakukan niat 1 bulan, insya Allah tertutupi, terantisipasi, tetap puasanya sah. Sebab apabila kita puasa Ramadan tidak niat, maka puasa Ramadannya tidak sah menurut hukum agama. Karena niat puasa Ramadan itu termasuk rukun puasa yang pertama. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu niatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Bagi orang yang akan melaksanakan puasa Ramadan yang hukumnya wajib, itu wajib malam harinya niat untuk puasa esok harinya. Nah, kalau kita lupa malam harinya nggak niat, pas ingetnya jam 6 pagi, berarti kita puasanya kasar kalau nggak niat. Nah, untuk jaga-jaga, untuk antisipasi, kalau terjadi hal seperti itu, maka di awal bulan Ramadan, yakni malam pertama Ramadan, kita niat puasa Ramadan 1 bulan dulu. Nawaitu shauma sahri Ramadan kullihi fardhu lillahi ta'ala. Walaupun niat puasa Ramadan yang 1 bulan penuh sekaligus sudah kita laksanakan, tetap oleh karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mewajibkan kepada seluruh para pengikutnya untuk niat puasa Ramadan esok harinya. Jadi wajib setiap hari kita puasa, malam harinya kita niat. Yang tadi itu keterangannya dalam kitab Safinatun Najah, niatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Niat pada malam harinya likulli yaumin untuk puasa setiap harinya, fil fardhi di dalam puasa fardu. Nah, setelah kita melaksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus, nah kita niat lagi untuk puasa esok harinya. Kalau tidak salah, tanggal 1 Ramadan kita mulai puasa tahun ini adalah hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 12 Maret. Nah, malam Selasa itu kita pertama niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus, mengikuti pendapat Imam Malik untuk jaga-jaga. Kedua, kita baca niat, kita laksanakan niat puasa Ramadan untuk hari esoknya, hari Selasanya, tanggal 1 Ramadan. Cuma untuk niat puasa Ramadan tiap hari, bacaannya bukan Ramadana, tapi Ramadoni. Nah, kalau untuk 1 bulan Ramadana, untuk tiap hari Ramadoni. Jadi ada dona, ada doni. Yang tidak ada dono, kasih indro. Kalau untuk niat puasa Ramadan tiap hari, niatnya nawaitu shauma, jangan sauma. Kebanyakan bilangnya saum, pakai sauma. Kalau sauma itu artinya bawang merah. Jadi bukan pakai pakai sod. Sauma, jangan sauma. Kalau sauma artinya bawang merah. Jadi salah mengucapkan huruf atau makhraj huruf yang berubah makna. Jadi yang benar sauma pakai sod, sauma, bukan sauma.
Kalau sauma pakai son artinya puasa. Kalau sauma pakai sa artinya bawang merah. Jadi kalau umpama kita niatnya begini, nawaitu sauma godin, itu berarti aku niat besok beli bawang merah. Lu mau puasa beli bawang merah. Pakai son, sauma. Nah niat puasa untuk tiap hari, nawaitu sauma godin. An adai partisari Ramadoni, jangan Ramadona. Kalau Ramadona untuk 1 bulan. Ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Artinya apa? Nawaitu aku niat sauma godin, puasa esok hari. An adai partisari Ramadoni, menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini, haji sanati tahun ini. Lillahi ta'ala karena ta'ala. Kalau para jamaah penasaran ingin mengetahui keterangannya ada di kitab apa, mengapa mesti dibaca Ramadhani, itu ada keterangannya. Silakan bapak-bapak pulang dari sini setelah selesai sholat isya berjamaah, yang punya kitabnya silakan buka kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Halamannya halaman 55. Barisnya baris yang keempat dari bawah. Tapi kitabnya kitab asli, kitab kuning. Buka halaman 55, baris yang keempat dari bawah. 1, 2, 3, 4. Di situ ada keterangan. Nawaitu sauma godin an adai partisari Ramadhani, keterangannya bil jarri li idofati 5 ba'dahu. Ramadhani itu kalimat Ramadhani mesti dibaca bil jarri, mesti dibaca jr atau dibaca jar. Kan menurut keterangan di dalam kitab Maktun Ajurumiyah, i'rab ada 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab raf'a, i'rab nasab, i'rab khafd, i'rab jazm. I'rab raf'a itu jr. Nah, kalimat Ramadan ini dalam niat puasa untuk tiap hari itu bil jarri, mesti dibaca jr. Kenapa mesti dibaca jr? Apa alasan hukumnya? Alasan hukumnya menurut keterangan dalam kitab Fathul Mu'in liidofatihi 5 ba'dahu. Karena kalimat Ramadan di situ diidofatkan pada kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani haji sanati artinya Ramadan tahun ini. Nah, oleh karena kalimat Ramadan ini diidofatkan, disandarkan ke kalimat haji sanati yang mengandung arti tahun ini, maka menurut aturan ilmu nahwu, menurut aturan ilmu tata bahasa Arab, kalimat Ramadan bil jarri mesti dibaca jr. Jadi Ramadhani haji sanati artinya Ramadan tahun ini. Tapi kalau dibaca Ramadana haji sanati, kalau dibaca nasab Ramadana, berarti kalimat Ramadan tersebut tidak diidofatkan ke kalimat haji sanati, di mana kalimat haji sanati ini mengandung arti tahun ini. Berarti kalau kita niatnya nawaitu sauma godin an adai partisari Ramadana sanati, berarti Ramadannya nggak jelas. Ramadan yang mana? Sedangkan puasa Ramadan yang akan kita jalankan nanti adalah puasa Ramadan tahun ini, bukan tahun yang lalu, bukan tahun yang akan datang. Karena setiap tahun Ramadan selalu ada. Ini Ramadan yang mana nih? Puasa Ramadan yang mana nih yang akan kita jalankan? Oh, Ramadan tahun ini. Kalau memang puasa Ramadan yang akan kita jalankan Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadannya mesti diidofatkan ke kalimat haji sanati. Dan ketika kalimat Ramadan diidofatkan, disandarkan ke kalimat sanati, mesti dibaca jr. Itu menurut aturan ilmu nahwu. Begitu. Ini namanya ngaji. Jadi ngaji harus paham nahwunya. Nah, kalau umpama puasa Ramadan yang akan kita jalankan, Ramadan yang nggak jelas apa Ramadan tahun ini atau yang lalu, apa tahun yang akan datang, berarti nggak jadi puasa Ramadannya. Karena
dilaksanakan tahun ini. Kalau umpama Ramadan tahun yang akan datang, puasanya tahun ini nggak jadi, karena Ramadan tahun yang akan datang belum datang. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita jalankan adalah Ramadan tahun ini, maka 8 Ramadan dalamnya puasa untuk tiap hari mesti diidopatkan ke kalimat hadis sanati yang mengandung arti tahun ini. Dan ketika kalimat Ramadan diidopatkan ke kalimat hadis sanati, menurut aturan ilmu nahwu wajib dibaca JR. Kira-kira jelas nggak nih? Ya jelas banget. Maksudnya jelas. Kesimpulan terakhirnya cabut wae gak jelas kan? Abang jelas ini wae. Saking nerangkan jelas. Lalu mengajar ngaji bukan murid tengah-tengah tapi ini wae. Belum siapa. Baheula ngajar ngaji budak baheula. Kuwi kan bukan nyampetan barudak baheula. Pokoknya mah budak anak pernah ngaji kali pasti kena kasabut kuwi mah. Salah aja bapak tentara ge. Dan bapak pernah kasabut pasti. Bahkan enak murid Ciburi yang balik aja di Ciburi udah jadi polisi, jadi tugasnya di Polsek Cibarusah aja namanya Stopan Satrio kita murid Ciburi kita jadi intel ya entah lah Ciburi kakak Polsek Cibarusah sampai ke Eropa 2 bungkus mainan baik ya Eropa udah berkurang lah macam-macam sih ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersisanya Masya Allah. Cekap cek orang kamu dia tahu tos kebahannya. Berarti orang ini tahu apaannya penutupan sementara dan insya Allah bagi kemis dalam yang akan datang tos taruh orangnya. Mudah-mudahan para tamu saya jadi kali hilangnya mungkin malam Selasa berarti malam Selasa berarti kami 11 Maretnya sebab Selasa kan jam 13 ya. Berarti Kaping 11 Maret malam Selasana ada hilal. Pertama niat puasa Ramadan 1 bulan nawaitu sauma sahri Ramadan kulli fardhu lillahi ta'ala. Itu untuk antisipasi. Kemudian yang kedua niat puasa Ramadan untuk besok harinya nawaitu sauma qadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Para jamaah anu dimuliakan Allah, selama simpuring isi pengawasan dia ya, khususnya 1 tahun terakhir saat ada tawakupan simpuring sebagai manusia biasa anu tentu untuk luput tina hilaf, tina alba, tina kesalahan simpuring nada dihapunten tina samudayani kalepatan boh pilihna aya cariosan simpuring anu kirang renah, kirang tata, kirang titik, kirang tutup, kirang sopan santun anu kirang berkenan di hati nada dihapunten sing bersih urang sami-sami sirik hapunten kumagi urang badhe memasuki bulan suci Ramadan. Ulah katakan urang puasa mah puasa tapi dina hati urang masih kena aya rasa geuleuh ka batur. Naudzubillah min sing bersih hati urang, sing bersih supaya puasa lancar, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan naon-naon. Mudah-mudahan ya para jamaah anda dihapunten. Nah, jadi para jamaah sok salaos teh nyarios ka sumbeun kita. Mudah-mudahan tetap kesini dihapunten. Ini nama ayo kita bersihkan hati untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ulah aya rasa kesel, rasa geuleuh ka dulu ulang saagama apalagi dulur sadar lagi. Mangga para jamaah kumari tos berpisah ulang sami-sami tutup pangaosan dan hijau insyaallah mudah-mudahan panjang sadayana sehat mungkin pangaosan kurang lajeng gede kita sambung lagi, kita lanjutkan kembali nanti di bulan Syawal setelah kita merayakan Idul Fitri. Mangga urang tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
di dunia